Dadadan kembali memanas, tapi bukan untuk hal yang positif, tapi lebih kepada hal yang Jadi buat yang nontonin Dadadan season 2, kalian tahu banget kan bahwa didatangkan sebuah band exorcism gitu, yang dimana mereka menyanyikan lagu yang keren banget. Tapi ternyata lagu tersebut mendapatkan masalah. Yoshiki react to Dadadan song. Doesn't it sounds like ex-Japan reveal contact from lawyers? Wow, lawyers. Sepertinya hal ini akan masuk ke dalam ranah hukum. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana sih sebenarnya musik-musikan ini dalam dunia anime, dan kenapa Dadadan bisa dapat masalah kayak gini? Buat yang belum tahu, Dadadan season 2 ada tayang, dan gue 1-3 sampai akhirnya episode 4 gue masih kecewa. Gue udah review di video yang kali ini, dimana banyak orang gak setuju sama gue. Tapi ya gak masalah, gue gak mau maksa kalian semua untuk setuju sama gue. Tenang bang, jangan panik bang, jangan panik bang. Cuman kenapa tuh foto makanan di episode berikutnya ada? Gue gak tahu ya lo mau ngebelain ini sebagai komedi apa enggak lagi, tapi ya kayak gimana gitu. I love Dadadan, man. Gue masih nontonin, but sometimes ada sesuatu hal yang menurut gue perlu kita kritisi. Tapi kali ini temanya bukan mengkritisi Dadadan, tapi ada sebuah musisi di Jepang yang cukup terkenal, namanya Yoshiki. Itu memiliki semacam, gue nggak ngerti bilangnya ini semacam beef, tapi nggak beef. Dia juga sepertinya tweet-tweetnya nyantai kalau gue baca terjemahannya, tapi dia bawa-bawa hukum dan masalah lawyers dan masalah publishers. Buat yang belum nonton Dadadan, buruan nonton karena gue akan spoilerin. Kita akan ngomongin episode terbarunya, itu ya si Gigi yang kerasukan Curse Eye Devil, dan dia susah banget untuk disembuhin. Akhirnya mereka memanggil semacam spesialis exorcism gitu loh, karena neneknya Momo udah gak kuat dan dicoba segala cara, jadi ya mesti pakai bantuan gitu. Tapi ya ini kan komedinya gitu, yang dimana di-expect bakal mungkin akan sangat-sangat Jepang era Sengoku Jidai dan lain-lain. Tapi yang datang ternyata adalah orang-orang dengan penampilan grup metal. Gue baca manganya, jujur yang di anime jauh lebih lucu dan jauh lebih terasa. Bahkan mereka niat sampai lagunya beneran diadain, karena biasanya itu ya kayak cuma deg-deg aja gitu tanpa dibikin lagu, tapi sekarang malah bikin lagunya sendiri. Hunting Soul. Fun fact, ternyata vokalnya kalau nggak salah yang di versi Inggris itu dinyanyikan langsung sama Dragon Force Mark Hudson, penyanyinya Dragon Force. Itu udah Mark Hudson belum ya? Gue lupa. Sorry, gue nggak terlalu segitunya sama musik Dragon Force untuk ngikutin update, tapi gue suka banget lagunya ya. Biasa jalur Guitar Hero. Jadi beneran jadi lagu sendiri. Kalau kalian baca manganya gitu, nggak kelihatan lagunya apa, nggak kebayang gitu. Yang pasti band heavy metal gitu, dan berusaha untuk menghilangkan kerasukannya Gigi gitu. Tapi ternyata menuai kontroversi. In the episode of the character Hayashi perform a fast-paced rock number titled Hunting Soul. The song was written, composed, and arranged by Seiichi Nagai, produced by Kensue Ushihyo, with vocal by Kisho Taniyama, guitar by Marty Friedman, drum by Charles, and bass by Waka Zameon. A lyric video has been released. According to the official website, is a track created with a great deal of passion. Jadi bukan lagu orang yang ditempel begitu aja ya, bukan lagu yang download MP3 pakai LimeWire, anjir tua banget gue, terus taruh di anime, enggak, tapi melainkan lagu yang emang dibikin dari nol. Ada produsernya, ada timnya dan lain-lain, bukan kayak di AI-in tau-tau jadi lagu, enggak. Namun lagu tersebut sangat-sangat somehow mirip dengan sebuah lagu dari band terkenal Jepang, yaitu ex-Japan, yang berjudul Kurenai. Maka dari itu salah satu personilnya, yaitu Yoshiki, itu bikin statement gitu di Twitter. Just realize, is this my Hayashi? Lol, TV anime Dadadan Hayashi, I'm starting to want to watch the anime. Konteks semua tweet dari Yoshiki di sini modal ditranslate sama grup. Jadi mungkin versi Jepangnya lebih akurat, bisa kalian lihat sendiri, tapi gua rasa mendekati kebenaran lah. Jadi kalau kalian mau lihat yang versi aslinya, coba cek aja tweetnya si Yoshiki di Twitter. Bahkan sampai dia bikin tweet dalam bahasa Inggris gitu loh. I'm getting more and more interest. How about we have a public talk sometimes? I'll invite you. Oh, jadi kayak mau ngundang orang-orang Dadadan nih yang bikin nih gitu. Bahkan sampai di tweet bawahnya tuh dikasih tahu keterangan gitu. You can invite the author, he really love your band. Yang dimana kita bisa lihat mungkin di Wikipedia atau di wikianya, yang dimana emang grup band metal ini terinspirasi dari ya ex-Japan Kurenai, maka bisa ditemukan banyak kemiripan atau inspired by-nya. Nah, setelah ini mulailah gongnya, yang dimana kok vibe-nya dari joyful, dari seneng, dari kayak wah lu juga suka, wah lu juga nonton gitu, seru kan, keren kan, dan lain-lain. Tapi kok agak aneh vibe-nya. Gue juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada tweet kayak gini gitu loh. When I first learned about it, I found it kind of funny and was laughing. But then I got contacted by lawyers. They said there are possibility of copyright infringement. So I wonder what's going to happen. Everyone, for this kind
kind of thing, it's probably best to contact the relevant people first. Wow, kok tiba-tiba copyright infringement alias pelanggaran copyright alias ada dugaan bahwa pihak Dadadan itu menggunakan copyright dari ex Japan Yoshiki untuk digunakan ke animenya tanpa izin. Tweet berikutnya masih ngomongin masalah copyright dan lain-lainnya gitu, tapi akhirnya ditutup dengan sebuah tweet yang makin bikin bingung. This time I was surprised by a sudden message and end up tweeting about it. Sorry for causing a stir. My apologies. Jadi dia sadar gitu kalau tadi orang-orang joyful terus kayak kayak wih, dia nonton, dia tahu referensinya, terus kayak copyright. Jadi itulah yang terjadi, bahwa tiba-tiba musik dari Dadadan bermasalah dan jadi dipertanyakan gitu. Jadi gimana nih, lu suka, lu nggak suka atau gimana? Tapi gue rasa si Yoshikinya juga berupaya untuk nggak kayak memanaskan suasana gitu, dan dia sadar bahwa ada gap tadi antara vibe yang happy sampai gitu loh. Dari pengalaman gue sendiri, gue bukan anak hukum, gue bukan yang ngurus copyrightan kayak gini, tapi gue ngerti basicnya. Kasarnya ini semua nanti balik ke pihak-pihak yang ngatur musiknya, yang bikin musiknya, yang merasa musiknya diambil, merasa haknya diambil tanpa izin dan lain-lain, yang biasanya sangat jarang ditempuh jalur hukum, biasanya jalur mediasi yang entah apa, biasanya tertutup, nggak dikasih tahu dealnya apa, tapi ya jarang sekali sampai diseriusin ke pengadilan. Bakal dari vibe Yoshiki nge-tweet sih kayaknya dia juga seneng, tapi dia bingung, tapi dia nggak ngerasa gimana gitu. Bahkan dia kayak ngundang kan untuk ayo dong ngobrol dan lain-lain gitu. Dan kadang mungkin kalian juga lihat ya, di sekitar kita ya, itu juga kayak gitu. Ada artis yang biasanya tuh santai chill gitu, kayak lagu gue pakai aja, lagu gue dengerin aja, lagu gue puter aja gitu. Tapi ada somehow pihak-pihak bisnis yang mungkin merasa jangan kayak gitu dong, ini ngerugiin bisnis dan lain-lain. Kalian paham kan maksud gue? Dan mungkin saja hal ini juga terjadi di Yoshiki, dan semoga tidak jadi parah, semoga tidak jadi sesuatu yang buruk. Tapi ya menurut gue ini harusnya bisa diselesaikan dengan ya cukup santai dan chill. Tapi memang kalau dari pengalaman Jepang itu emang masalah copyright tuh ya kita semua para wibu udah pasti ngerti lah, itu copyright di Jepang tuh baru-baru ini aja lemes gitu. Dulu tuh bahkan nonton MV musik Jepangnya nggak bisa gitu loh, bahwa nggak bisa ditonton di country ini gitu, kayak why Japan, why? Bagaimana dulu kita zaman-zaman bajak laut kan, kalau mau jadi wibu susah banget, harus pinter-pinter main ke forum dan lain-lain. Sekarang udah mulai longgar, sekarang udah mulai lega lah. Tapi memang dulu catatan sejarahnya jelas bahwa kaku banget, bahkan beberapa company masih sekaku itu. Semoga yang terbaik buat kedua belah pihak. Menurut gue keren banget musiknya, penggambarannya bener-bener jauh lebih bagus daripada yang di manga, dan enak banget untuk diikutin. Bahkan komedinya yang bilang kayak jangan berisik, ya maaf kami pamit gitu. It's super fun. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak ini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue itu upload video sehari satu. Jadi kalau kalian masih mau dengerin mulut gue ngomong, kalian coba klik ke channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.